Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Dia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang pertama, muatan IPA. Mari adik-adik kita simak materinya. Pemanfaatan teknologi dan dampak penggunaannya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar tersebut. Kira-kira gambar pekerjaan apakah itu? Kemudian di mana biasanya mereka bekerja? Lalu tugas apa yang biasa dilakukan oleh pekerjaan tersebut? Ya, gambar tersebut merupakan pekerjaan seorang nelayan. Seorang nelayan biasanya bekerja di daerah laut atau pantai. Sedangkan tugas yang biasa dilakukan oleh seorang nelayan yaitu menangkap dan mencari ikan. Setiap pekerjaan pasti membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk juga pekerjaan sebagai seorang nelayan. Nelayan juga membutuhkan pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pekerjaannya. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi untuk menangkap ikan. Teknologi yang digunakan ada dua, yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Di Indonesia sendiri, ada nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Ada juga nelayan yang sudah memanfaatkan teknologi modern. Namun, saat ini kebanyakan para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Nah, yang pertama kita bahas nelayan tradisional terlebih dahulu. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melaut dan mencari ikan menggunakan peralatan yang sederhana. Yang pertama ciri-cirinya yaitu menggunakan sampan atau perahu kecil seperti yang ada pada gambar. Nah, sampan atau perahu kecil ini bergerak dengan bantuan angin dan tenaga manusia. Maka dari itu, nelayan tradisional biasanya akan pergi melaut saat malam hari saja. Karena saat malam hari, angin itu biasanya berhembus dari darat menuju ke laut, sehingga akan memudahkan nelayan tradisional untuk pergi ke tengah laut. Kemudian, nelayan tradisional juga masih menggunakan peralatan yang sederhana, seperti jaring dan jala yang disebarkan di sekitar daerah laut. Kemudian, nelayan tradisional karena masih menggunakan peralatan yang sederhana, maka hasil tangkapan ikan yang didapatkan juga tidak menentu. Sedangkan yang kedua ada nelayan modern. Seperti yang ada pada gambar, nelayan modern biasanya menggunakan kapal besar yang bergerak menggunakan bantuan mesin. Nah, karena bergerak dengan bantuan mesin, pastinya mereka juga membutuhkan bahan bakar agar mesin tersebut bisa bergerak. Kemudian nelayan modern dapat pergi melaut kapan saja karena mereka tidak membutuhkan bantuan angin untuk bergerak. Kemudian nelayan modern juga sudah dilengkapi dengan peralatan yang canggih, salah satunya yaitu GPS atau Global Positioning System. GPS ini merupakan sebuah alat yang dapat digunakan oleh nelayan untuk melacak keberadaan ikan. Jadi nelayan dapat mengetahui di mana letak ikan yang lebih banyak itu berada. Nah, maka dari itu hasil tangkapan ikan dari nelayan modern ini lebih banyak daripada nelayan tradisional karena mereka dapat mengetahui di mana letak ikan itu berada. Nah, jika dibentuk dalam diagram TEN, perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern adalah yang pertama, nelayan tradisional menggunakan perahu kecil, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal yang bermesin.
Kemudian nelayan tradisional pergi melaut saat malam hari saja karena mereka mengandalkan bantuan angin untuk bergerak. Sedangkan nelayan modern dapat pergi melaut kapan saja karena mereka bergerak menggunakan kapal yang bermesin. Kemudian nelayan tradisional masih menggunakan peralatan yang sederhana, sedangkan nelayan modern sudah dilengkapi dengan peralatan yang canggih, seperti GPS atau Global Positioning System. Kemudian nelayan tradisional hasil tangkapannya tidak menentu, sedangkan nelayan modern hasil tangkapannya lebih banyak karena menggunakan peralatan-peralatan yang canggih. Sedangkan persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern, yang pertama yaitu menangkap ikan, dan hasilnya sama-sama berupa barang, yaitu ikan itu tersebut tadi. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar nelayan yang menangkap ikan menggunakan foam dan menggunakan ikat prima. Nah, menurut kalian, apakah tindakan nelayan yang menggunakan ikan dan ikat harimau tersebut merupakan perbuatan terpuji? Apakah hal tersebut dapat merusak lingkungan? Jawabannya tentu saja hal tersebut bukan merupakan perbuatan terpuji, karena hal tersebut dapat merusak lingkungan. Nah, dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam menangkap ikan, pasti juga memberikan dampak bagi lingkungan dan bagi nelayan itu sendiri. Nah, dampak tersebut ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, yang pertama kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif dari penggunaan teknologi yang pertama yaitu hasil tangkapan ikan lebih banyak, karena dengan adanya penggunaan teknologi salah satunya seperti GPS tadi, nelayan dapat melacak keberadaan ikan yang lebih banyak sehingga hasil tangkapan ikan dari nelayan lebih banyak. Kemudian yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena nelayan melaut menggunakan kapal yang bermesin dan juga mengandalkan tenaga manusia dan angin. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien. Nah, selain ada dampak positif, tentunya juga pasti ada dampak negatif dari penggunaan teknologi. Yang pertama, yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan, seperti penggunaan ikan, racun, dan juga ikat harimau. Kemudian menghabiskan biaya yang sangat besar, karena nelayan modern bergerak menggunakan mesin tentunya membutuhkan bahan bakar. Nah, bahan bakar yang digunakan ini biasanya juga banyak, sehingga menghabiskan biaya yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, populasi hewan laut akan berkurang dan punah. Nah, jika nelayan menangkap ikan menggunakan bom, menggunakan racun, dan menggunakan ikat harimau, tentunya hal tersebut itu juga akan merusak lingkungan. Kemudian hewan-hewan juga banyak yang mati. Jika hewan banyak yang mati, maka populasinya tentu saja juga akan berkurang. Nah, maka dari itu upaya untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan teknologi ini tentu saja yang pertama tidak menggunakannya secara berlebihan. Kemudian juga harus menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon bakau di sekitar laut atau pantai agar ekosistem laut dan pantai tetap terjaga. Nah, tadi kita sudah belajar materi tentang pemanfaatan teknologi dan dampak penggunaannya, khususnya pada pekerjaan seorang nelayan. Jangan lupa untuk selalu mengulang materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.